Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Kalian bisa buka di halaman 119 di buku paket pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Tujuan pembelajaran kita kali ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan tentang konflik dalam kehidupan sosial. Yang selanjutnya, kalian dapat menjelaskan tentang integrasi dalam kehidupan sosial. Dan yang terakhir, kalian dapat menganalisis cara menangani konflik. Di sini ada pengertian konflik. Menurut para ahli, yang pertama ada menurut Robert M.J. Lawang. Konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka, seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya, dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dan kelompok lain dalam rangka memperebutkan sumber-sumber kemasyarakatan, contohnya ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang relatif terbatas. Yang kedua, ada menurut Kartono. Konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena kedua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda, yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase, maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu konflik menurut para ahli, kita simpulkan, maka dari itu konflik adalah pertentangan atau pertikaian antar individu maupun kelompok yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan serta adanya usaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Yang selanjutnya di sini ada faktor-faktor penyebab konflik. Yang pertama, ada perbedaan individu. Manusia adalah individu yang unik. Jadi, jangankan manusia yang berbeda orang tua, suku, dan ras, manusia yang lahir dalam satu rahim pun memiliki banyak perbedaan. Nah, perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial. Karena dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Yang kedua, di sini ada perbedaan kepentingan, di mana perbedaan kepentingan ini dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Hal ini karena setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Manusia memiliki perasaan, pendirian, maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga ada perbedaan kebudayaan. Nah, perbedaan kebudayaan ini sering terjadi ketika orang dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam lingkup yang lebih luas, berbagai kelompok kebudayaan bisa saja memiliki nilai dan norma sosial yang berbeda-beda. Nah, perbedaan inilah yang dapat mendatangkan konflik sosial karena kriteria tentang sopan tidak sopan, pantas tidak pantas, atau berguna atau tidak berguna sesuatu yang baik, itu benda maupun fisik, bisa berbeda-beda. Yang terakhir ada perubahan nilai yang cepat. Ini merupakan perundang-undangan atau peraturan yang sifatnya mengubah kebiasaan masyarakat yang biasanya dilakukan melalui berbagai kajian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan supaya masyarakat kaget dengan perubahan yang terjadi tiba-tiba.
Perubahan adalah sesuatu yang lazim atau wajar terjadi, tetapi jika berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan itu akan menyebabkan konflik sosial karena suatu konflik mempunyai kecenderungan atau kemungkinan untuk mengadakan penyesuaian kembali norma-norma dan hubungan-hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan dengan kebutuhan individu maupun bagian-bagian kelompok tersebut. Sekarang mengenai akibat terjadinya konflik sosial. Yang pertama, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Nah, sebagai contoh, dalam kasus peristiwa pertempuran Surabaya, para pejuang tidak menghiraukan perbedaan suku, agama, organisasi politik, dan sebagainya. Mereka bahu-membahu melawan Inggris atau sekutu. Terus terjadinya konflik dengan konflik lain justru dapat meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok atau in-group solidarity yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Lalu yang kedua, ada retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Konflik yang terjadi antar individu atau kelompok dapat menimbulkan keretakan hubungan. Nah, keretakan tersebut dapat terjadi sementara ataupun permanen. Kalian pasti pernah mengalami konflik dengan teman yang menyebabkan dalam beberapa waktu tidak terjalin hubungan yang baik. Tetapi karena kemudian saling menyadari kesalahan, kalian berdua akhirnya saling memaafkan. Lalu yang ketiga, ada terjadinya perubahan kepribadian para individu. Ini merupakan perubahan kepribadian dapat terjadi pada kedua belah pihak yang mengalami konflik. Nah, kedua belah pihak tersebut dapat saling menyesuaikan atau justru masing-masing mempertahankan kebenaran yang diyakini. Yang keempat, rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Konflik yang berujung pada kekerasan fisik dapat menyebabkan kerusakan dan hilangnya nyawa manusia. Sebagai contoh, konflik yang diakhiri dengan peperangan. Yang terakhir, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Di sini ada cara untuk menangani konflik sosial. Yang pertama, ada menghindar. Nah, kadang orang merasa tidak ada manfaatnya untuk melanjutkan konflik dengan orang atau kelompok lain. Hal ini mungkin disebabkan karena keyakinan bahwa dia tidak akan menang menghadapi konflik tersebut. Dalam hal ini, dia akan mengorbankan tujuan pribadi ataupun hubungannya dengan orang lain karena orang ini berusaha menjauhi masalah yang menimbulkan konflik atau orang yang bertentangan dengannya. Yang kedua, di sini ada memaksakan kehendak. Terdapat individu atau kelompok yang memandang bahwa pendapat atau idenya itu paling benar. Oleh karena itu, dengan segala cara konflik harus berakhir dengan kemenangan di pihaknya. Nah, itu merupakan cara menangani konflik dengan memaksakan kehendak yang ada. Yang ketiga, menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Nah, ketika seseorang ingin diterima dan disukai oleh orang lain, ia merasa bahwa konflik harus dihindari demi keserasian atau harmoni, dan ia yakin bahwa konflik tidak dapat dibicarakan jika merusak hubungan yang baik. Ia khawatir apabila konflik terus berlanjut, seseorang akan terluka yang akan menghancurkan hubungan pribadi dengan orang tersebut. Yang keempat, ada tawar-menawar. Dalam proses tawar-menawar, individu akan mengorbankan sebagian tujuannya dan meminta lawan konflik mengorbankan sebagian tujuannya juga. Lalu yang terakhir, ada kolaborasi. Nah, kolaborasi memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Atas dasar itu, cara-cara untuk mencari cara mengurangi ketegangan kedua belah pihak, ia berusaha memulai sesuatu pembicaraan yang dapat mengenali konflik sebagai suatu masalah dan mencari pemecahan yang memuaskan keduanya.
Pembahasan yang selanjutnya mengenai integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada menurut Button, yang integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan fungsi penting pada perbedaan ras tersebut. Lalu di sini ada syarat integrasi sosial. Nah, menurut William F. O'Brien dan Meyer Nimkop, memberi syarat terjadinya integrasi sosial yaitu sebagai berikut. Yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma. Yang terakhir, nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Lalu di sini ada bentuk integrasi sosial. Yang pertama, ada integrasi normatif. Nah, integrasi ini terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sebagai contohnya itu, masyarakat Indonesia yang dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, ada integrasi fungsional. Integrasi ini terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebagai contohnya, Indonesia kan terdiri dari berbagai suku. Nah, suku tersebut mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsinya masing-masing. Yang ketiga, ada integrasi koersif. Integrasi ini dilakukan dengan cara paksaan, tapi hal ini biasanya dilakukan apabila diyakini banyaknya akibat negatif jika integrasi tidak dilakukan, atau pihak yang diajak untuk melakukan integrasi sosial enggan untuk melakukan atau mencerna integrasi. Proses integrasi sosial. Yang pertama ada asimilasi. Nah, asimilasi ini yaitu bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. Yang kedua ada alkulturasi. Nah, proses sosial yang terjadi apabila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing atau baru, sehingga kebudayaan asing tersebut diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan penerima. Lalu ada faktor pendorongnya. Yang pertama, adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain, adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa, adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, adanya perkawinan campuran atau amalgamasi, dan yang terakhir adanya musuh bersama dari luar. Untuk pembahasan yang terakhir di sini ada faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi sosial. Yang pertama ada homogenitas kelompok. Pada masyarakat yang homogenitasnya rendah, integrasi sangat mudah tercapai. Demikian juga sebaliknya. Pada masyarakat yang homogenitasnya tinggi, maka integrasinya akan susah tercapai. Yang kedua, ada besar kecilnya kelompok. Jumlah anggota kelompok mempengaruhi cepat lambatnya integrasi karena membutuhkan penyesuaian di antara anggota. Yang ketiga, ada mobilitas geografis. Nah,
Semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, maka semakin besar juga pengaruhnya bagi proses integrasi. Yang keempat, efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi, maka semakin cepat pula integrasi anggota-anggota masyarakat akan tercapai. Ada tugas individu. Kalian cukup mempersiapkan alat dan bahan berupa kertas cover atau karton atau HPS juga bisa. Terus harus ada lem dan gunting. Nah, kegiatannya kalian membuat clipping yang menunjukkan konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial yang terjadi di Indonesia. Kalian bisa mencarinya di internet dan di print. Terus yang kedua, tuliskan pemecahan masalah dari setiap konflik yang terjadi. Yang ketiga, berikan kesimpulan dan alasan mengapa kalian tidak boleh melanggar konflik tersebut. Misalkan kalian membawa atau mengangkat tentang konflik tawuran. Nah, kalian jelaskan kenapa kalian tidak boleh melakukan tawuran tersebut. Terus tugas dikerjakan pada jam pelajaran. Mungkin sekian materi yang dapat disampaikan mengenai konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.